Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Bawaslu Provinsi Gorontalo mendeklarasikan kampanye damai bersama 4 paslon untuk pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Bawaslu Provinsi Gorontalo mendeklarasikan kampanye damai bersama 4 paslon pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Deklarasi ini dilaksanakan di Ballroom Sumberia Selasa 24 September 2024 dan turut dihadiri PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Gorontalo mendeklarasikan kampanye damai bersama 4 pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. Deklarasi yang berlangsung di Ballroom Sumberia, Kota Gorontalo, Selasa 24 September 2024 itu dihadiri PJ Gubernur Rudi Salahuddin, jajaran Forkopimda, serta unsur partai politik pengusung bakal calon gubernur, wakil gubernur. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli selaku panitia pelaksana dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari deklarasi ini sebagai upaya dari Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada saat kampanye nanti yang dilakukan oleh paslon, parpol, ataupun yang dilakukan oleh tim sukses. Sejak ditetapkan dan pencabutan nomor urut yang dilakukan kemarin, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah melakukan pengawasan secara merata. Selanjutnya, pihaknya meminta kepada seluruh paslon mulai saat ini untuk dapat menertibkan alat peraga sosialisasi yang sudah terpampang atau sudah dipasang beberapa hari yang lalu. Hal itu untuk mencegah terjadinya kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dan KPU. Adapun isi dari naskah deklarasi yang dibacakan oleh anggota Bawaslu tersebut, yaitu mewujudkan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Terakhir, melaksanakan kampanye pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui pemilihan gubernur, wakil gubernur di Provinsi Gorontalo diikuti oleh 4 pasangan calon. Calon nomor urut 1 ada Tony Uloli bersama Marten Taha. Calon nomor urut 2 Nelson Pomalingo didampingi Muhammad Kris Wartabone. Nomor urut 3 ada nama Hamzah Isa bersama Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terakhir atau paslon nomor urut 4 yaitu Gusnar Ismail dipasangkan dengan Ida Syahidah Rosli Habibi. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin resmi mengukuhkan pejabat sementara Bupati Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Pengukuhan ini digelar di Aula Rujab Gubernur pada Selasa 24 September 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin resmi mengukuhkan 2 penjabat sementara Bupati Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Mereka akan menjadi kepala daerah sementara setelah petahana di 2 kabupaten tersebut mengajukan cuti kampanye Pilkada 2024. Pengukuhan 2 PJS kepala daerah ini digelar di Aula Rujab Gubernur Gorontalo Selasa 24 September 2024. Pengukuhan dilakukan atas nama Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan bernomor 100.2.3
PMK/3817 tahun 2024 tentang penunjukan pejabat sementara bupati di Provinsi Gorontalo. Rudi juga menyampaikan jabatan pejabat sementara ini akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024 atau kurang lebih 2 bulan. Tugas utamanya adalah mensukseskan pilkada serentak di 2 kabupaten tersebut. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan pejabat sementara ini diserahkan sebelum masa kampanye dimulai, sehingga di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bonepolango tidak terjadi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti kampanye pada pilkada 2024. Perlu juga disampaikan bahwa masa jabatan penjabat sementara bupati selama kampanye pilkada yang berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024 kurang lebih 2 bulan ke depan sangatlah penting untuk mensukseskan pilkada serentak di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bonepolango. Selain PJS Bupati Kabupaten Gorontalo dan Bonepolango, Rudi juga menyerahkan surat keputusan jabatan Bupati Kabupaten Pohuwato yang untuk sementara diserahkan kepada Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa. Pelantikan diakhiri dengan penyerahan SK untuk PJS Ketua TPPKK di Kabupaten Gorontalo, Bonepolango, dan Kabupaten Pohuwato. Kemenko Republik Indonesia menggelar pengembangan dan pemberdayaan UMKM Karawo di Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dan juga Jadi Gini Belajar Bersama atau JGBB berlangsung di Aula Rujab Gubernur Rabu 25 September 2024. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi atau Kemenko Ekonomi Republik Indonesia menggelar pengembangan dan pemberdayaan UMKM Karawo di Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk dan tim Jadi Gini Belajar Bersama atau JGBB berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Rabu 25 September 2024. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyambut baik kegiatan yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM itu. Menurutnya, kain Karawo sebagai kain khas daerah sangat penting untuk terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomis. Rudi menilai Sulaman Karawo memiliki potensi besar sebagai produk budaya yang dapat diintegrasikan dengan sektor ekonomi lainnya, salah satunya pariwisata. Karawo dapat menggerakkan ekonomi rumah tangga, pemberdayaan perempuan, serta memenuhi permintaan produk wastra Nusantara dan fashion di tingkat nasional. Kreatif akan berdampak pada makin berkembangnya industri kecil menengah, mengurangi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo pada triwulan kedua tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif dengan angka pertumbuhan sebesar 3,82%. Dari sisi kesejahteraan, beberapa indikator juga sudah menunjukkan perbaikan. Salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka yang tercatat menurun menjadi 3,5%. Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Hervan Brilianto menjelaskan, kegiatan pemberdayaan UMKM Karawo ini diharapkan dapat menjadi daya ungkit tidak saja bagi ekonomi Gorontalo, tetapi juga mengenalkan Karawo di kancah nasional. Lebih lanjut, katanya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten berupaya mewujudkan komitmennya dalam mengembangkan UMKM nasional agar UMKM dapat naik kelas. Beberapa kebijakan strategis yakni akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, perluasan pasar produk, serta pemanfaatan teknologi digital. Workshop pengembangan dan pemberdayaan UMKM Karawo rencananya akan berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh 47 desainer dan perajin Karawo. Pihak Kemenko Perekonomian juga sedang membuat video promosi Karawo untuk dipublikasikan di media sosial dan media lainnya.
Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah Kota Gorontalo yang berlangsung di Aula Wali Kota Rabu 25 September 2024. Rapat ini membahas isu-isu strategis seperti kemiskinan ekstrim, pernikahan dini, perceraian, dan juga Tenkes. Penjabat Gubernur Rudi Salahuddin memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Kota Gorontalo yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Rabu 25 September 2024. Rapat yang diikuti oleh PJ Wali Kota Ismail Madjid serta menghadirkan pimpinan OPD Pemprov dan Pemkot itu untuk membahas isu-isu strategis di daerah seperti kemiskinan ekstrim, Tenkes, pernikahan dini, dan perceraian. Salah satu isu yang mencuat dan ingin diperkuat antar daerah yakni ketersediaan data dan cara mengintervensi program yang berbasis data. Pemprov mengusulkan pemanfaatan aplikasi Gorontalo Satu Data yang implementasinya dinilai lebih akurat karena mampu memotret kondisi warga dengan nama, alamat, koordinat rumah, aset yang dimiliki, termasuk status pekerjaan dan data lainnya. Data-data itu yang data lagi terus. Nah, data-data itu sampai detail sampai ke sini, gitu ya. Kita jadi bisa lihat, oh di titik koordinat ini ternyata namanya ini sudah kelihatan semua. Nah ini. PJ Gubernur Rudi bersama PJ Wali Kota Ismail sepakat untuk menandatangani berita acara hasil pertemuan. Setidaknya ada 5 poin kesepakatan pada rakor tersebut. Pemprov dan Pemkot sepakat untuk melakukan penajaman data persasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo. Perbaikan data dilakukan dengan tata kelola data berbasis kelurahan di aplikasi Gorontalo Satu Data dengan pembagian tugas dan fungsi sesuai kewenangan pemerintah daerah. Pemprov dan Pemkot melalui instansi pengampu melakukan efisiensi intervensi program dan kegiatan dengan menyasar pada kelompok dan individu secara terpadu dan bersinergi. Peran pemerintah kelurahan untuk melakukan penasaran kelompok dan individu calon penerima manfaat, serta kedua pihak sepakat untuk melakukan pendampingan, pemantauan, monitoring, dan evaluasi secara berkala, terpadu, dan saling bersama. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyambut kepulangan para atlet, pelatih, dan ofisial kontingen Provinsi Gorontalo pada perhelatan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di Aula Rujak Gubernur Gorontalo Rabu 25 September 2024. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyambut kepulangan para atlet, pelatih, dan ofisial kontingen Provinsi Gorontalo pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di halaman rumah Jabatan Gubernur Rabu 25 September 2024. Rudi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kontingen yang telah berdedikasi dan berjuang dalam membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. PON tahun ini Provinsi Gorontalo telah berhasil meraih 3 medali emas, 4 medali perak, dan 6 medali perunggu. Kedepannya Rudi mengingatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo agar dapat fokus pada cabang olahraga yang mempertandingkan nomor-nomor perorangan. Meskipun cabang olahraga dengan nomor regu sering menjadi favorit, hal ini jika dibina kembali dapat menyumbangkan medali yang lebih banyak. Fokus kepada mungkin Dinas Pemuda dan Olahraga, lalu PONI. Kita harus fokus kepada cabang-cabang olahraga yang mempunyai nomor-nomor banyak. Ya.
misalnya atletik, renang, taekwondo, karate, dan lain sebagainya, yang banyak mempertandingkan nomor-nomor perorangan yang bisa kita berdulang medali di situ. Jadi kita lebih fokus itu, bukan berarti kita menomorduakan cabang-cabang olahraga lain yang memang menjadi favorit kita, walaupun itu olahraga bergu. Nah, ini harus kita perjuangkan, tapi paling tidak kita ada prioritas nomor-nomor tertentu. Misalnya atletik sekarang baru mendapatkan dua medali. Nggak apa-apa, tapi kedepannya kita harapkan kita lebih banyak lagi membina atletik mulai dari awal. Nah, untuk itu saya pikir nantinya harus kita betul-betul serius menganggarkan juga untuk pembinaan, baik itu pembinaan untuk olahraga massal yang ada di sekolah-sekolah maupun olahraga prestasi melalui KONI. Pada penyambutan tersebut, Pemprov juga menyampaikan rasa belasungkawa atas wafatnya pelatih tim Takraw Gorontalo, Harsono Taha. Diserahkan juga santunan jaminan kematian dan beasiswa dari Korpri dan KONI Provinsi Gorontalo kepada keluarga almarhum masing-masing sebesar Rp113 juta dan Rp42 juta.